Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nindi Sama dengan NIM 24 12 10 30. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi ulkus diabetikum. Apa sih itu ulkus diabetikum? Ulkus diabetikum adalah luka terbuka pada permukaan kulit akibat komplikasi mangreopati yang menyebabkan insufisiensi vaskular dan neuropati. Luka ini sering tidak dirasakan oleh penderita dan dapat berkembang menjadi infeksi oleh bakteri aerob maupun anaerob. Penderita diabetes sulit sembuh karena gangguan sirkulasi. Jika infeksi tidak diatasi, dapat terjadi pembusukan dan berujung pada amputasi. Penyebabnya yaitu ada faktor terbanyaknya itu neuropati, trauma, deformitas kaki. Yang kedua itu faktor lain seperti iskemik, infeksi, edema. Yang ketiga itu faktor endogen. Yang keempat ada faktor ekstrogen. Yang kelima ada faktor neuropati brevier. Yang keenam gangguan motorik. Yang ketujuh ada angiopati. Selanjutnya itu patofisiologinya. Diabetes mellitus terjadi karena gagalnya hormon insulin. Glukosa tidak dapat diubah menjadi glikogen hingga terjadi hiperglikemia. Lalu ginjal dapat menahan hiperglikemia dengan ambang batas 180 mg/dl. Terjadi glukosuria. Lalu glukosuria menarik air keluar menjadi poluria, menjadi dehidrasi, menjadi polidipsi. Lalu insulinnya kurang, terjadi transport glukosa ke sel menurun, lalu sel kekurangan makanan hingga polihagia. Yang terakhir itu pembakaran lemak berlebihan. Bisa menyebabkan penumpukan asetat, asidosis, bau aseton aseton pada nafas dan urin. Lalu hingga menyebabkan koma diabetik. Lalu klasifikasi ulkusnya itu 0 derajat, belum ada luka terbuka, kulit utuh dengan kemungkinan deformitas. Derajat 1 itu luka superficial, derajat 2 itu luka sampai tendon atau lapisan substan, belum sampai tulang. Yang ketiga itu luka dalam dengan seulitis atau abses. Yang keempat itu gangren terloklasir. Derajat 5 itu gangren luas. Lalu klasifikasi pedisnya itu ada 4 komponen. Yang pertama perfusi, yang kedua ukuran dan kedalaman, yang ketiga infeksi tidak ada atau kulit jaringan substan, yang terakhir itu sensasi ada atau tidak ada. Lalu manifestasi klinis atau tanda dan gejala itu sering kesemutan, nyeri kaki saat istirahat, sensasi rasa berkurang, kerusakan jaringan atau nekrosis. Ada juga penurunan denyut nadi, dorsalis pedis, tibialis. Lalu kaki atrofil, dingin, kaku, menebal. Ada juga kulit kering, hingga lokasi ulkus paling banyak di telapak kaki dan jempol kaki. Penata laksanaannya itu pengobatan tergantung derajat dan kedalaman ulkus. Debridement-nya itu pembuangan jaringan nekrosis untuk mencegah infeksi. Yang ketiga itu ada perawatan luka, itu mencuci luka untuk membersihkan jaringan nekrosis dan cairan berlebihan. Lalu yang keempat itu amputasi, itu adalah tindakan akhir jika pengobatannya gagal. Lalu pengkajian lukanya itu pemeriksaan neurologis, pemeriksaan vaskular, dan pemeriksaan kulit.
Pemeriksaan kulit itu bisa dengan tanda infeksi, bau, lokasi luka, eksudat. Lalu proses penyembuhan lukanya itu ada 4 fase penyembuhan luka. Yang pertama, hemostasis, penghentian pendarahan. Yang kedua, inflamasi, pelepasan mediator inflamasi. Yang ketiga, proliferasi, yaitu pembentukan jaringan granulasi. Yang keempat, remodeling. Pada DM itu kadar glukosa tinggi, memperpanjang fase inflamasi, penebalan membran kapiler, gangguan fungsi enzim aldose reduktase, sehingga penyembuhan lebih lambat. Lalu, faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka itu ada usia, nutrisi, kadar glukosa darah, dan pemilihan balutan. Lalu, perawatan luka modernnya itu moist wound healing. Metode mempertahankan lingkungan luka tetap lembab untuk mempercepat penyembuhan. Jenis balutan modernnya hidrogel, hidrokolit, film dressing, alginate, foam dressing. Ada juga peranan salep zinc. Zinc kan mineral paling penting untuk sintesis kolagen, antiinflamasi, dan antioksidan. Lalu, kesimpulan dari video ini, dari materi ini, itu ulcus diabeticum adalah komplikasi serius diabetes mellitus yang disebabkan oleh neuropati, amiopati, dan infeksi. Klasifikasi Wagner dan Pedis membantu menentukan derajat keparahan penyembuhan luka pada diabetes mellitus lebih lama karena gangguan fase inflamasi dan proliferasi. Perawatan modern dengan metode moist wound healing dan penggunaan zinc cream dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Itu di slide terakhir itu ada gambar ulcus diabeticum, contohnya dari derajat 0 sampai derajat 5. Sekian video penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.